warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Talita Andrianti dengan NIM 07, Florencia Devina dengan NIM 19, Lesa Julita dengan NIM 24, Ayu Wulandari dengan NIM 26, dan yang terakhir Nimas Wahyu dengan NIM 27. Di sini kami akan menjelaskan tentang karakteristik good governance. Halo, saya Florencia Devina dengan NIM 20200510019. Di sini saya akan menjelaskan good governance. Good governance atau pemerintahan yang baik adalah suatu penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung jawab dan menjunjung tinggi keinginan warganya, sehingga seluruh lembaga dan aparat yang di bawahnya mampu mengambil keputusan dan memecahkan masalah pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat yang efektif dan efisien. Kenyataannya, untuk mewujudkan pemerintahan yang baik atau good governance tidak hanya melibatkan satu pihak saja, melainkan 3 pihak. Yang pertama pemerintah, dan yang kedua masyarakat, dan yang ketiga pihak swasta. Governance sendiri sudah diterapkan di Indonesia sejak era reformasi. Namun seiring perkembangannya, pelaksanaan good governance di Indonesia belum dapat dikatakan berhasil karena masih memiliki sejumlah kendala, terutama dalam pengelolaan anggaran dana dan akuntansi. Yang keduanya merupakan produk. Contoh good governance di pemerintahan yaitu keterbukaan berbagai informasi terhadap publik, terutama mengenai APBN. Dan yang kedua, contoh di sekolah, pelaksanaan kegiatan sekolah dilakukan melalui proses transformasi pendidikan yang baik. Tujuannya yaitu agar sekolah mampu mencetak dan menghasilkan lulusan yang berkualitas. Halo, perkenalkan nama saya Talita Andrianti Haryono 20200510007. Saya akan menjelaskan tentang karakteristik dari good governance, yaitu yang pertama transparent dan yang kedua responsif. Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah sehingga menciptakan kepercayaan timbal balik antara masyarakat dengan pemerintah melalui penyediaan informasi yang akurat dan memadai. Dengan bertambahnya wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, maka akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, meningkatkan jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan, dan berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Contoh yaitu implementasi transparansi dalam pemerintahan adalah penyediaan akses secara online terhadap produk-produk hukum di jaringan dokumentasi dan website pemerintahan maupun kementerian. Yang kedua, responsif. Salah satu untuk menuju good governance adalah responsif, yakni supervisor yang peka, tanggap terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di lembaga pendidikan. Atasan juga harus bisa memahami kebutuhan masyarakatnya. Jangan sampai supervisor menunggu staf-stafnya untuk menyampaikan keinginan-keinginannya. Contoh, implementasi responsif good governance dalam pelayanan publik di desa A, bahwa masyarakat itu sudah mengakui pengelolaan pemerintahan di desa tersebut sudah berjalan dengan semaksimal mungkin tanpa adanya kritikan maupun keluhan. Jadi dapat disimpulkan bahwa implementasi responsif good governance di desa tersebut sudah berjalan dengan baik. Saya Reza Julieta Berlianti dengan NIM 20200510024. Definisi dari equitable and inclusive sebagai artinya adalah sebuah kesetaraan dalam pemerintah terhadap rakyatnya. Kesetaraan merupakan kesamaan dalam perlakuan atau pelayanan. Maka masyarakat untuk mempunyai kesempatan untuk memperbaiki dan mempertahankan, sehingga untuk menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan rakyatnya. Contohnya untuk berpartisipasi dalam pengolahan atau pelayanan yang berkaitan dengan pemerintah. Hal ini untuk memberikan informasi yang lebih lengkap untuk masyarakat, seperti komunikasi melalui brosur, koran, radio, dan televisi. Definisi dari effective and efficient sebagai artinya adalah sebuah proses dalam keputusan, tepatnya menggunakan sumber daya yang secara maksimal.
proses merupakan kriteria dalam berdaya gunanya dengan baik, maka biasanya bisa diukur dengan menjangkau besarnya kepentingan masyarakat dari berbagai kelompok dan lapisan sosial. Contohnya, agar mampu untuk menyusun dalam perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat, yang secara rasional dan sudah terukur. Maka masyarakat bisa menggunakan sumber daya yang secara seoptimal mungkin. Perkenalkan, nama saya Ayu Wulandari dengan NIM 20200510510026. Yang pertama merupakan partisipasi. Yang dimaksud partisipasi ialah semua warga negara mempunyai pengambilan keputusan yang diambil secara langsung atau melalui lembaga-lembaga. Contoh dari partisipasi ialah pada saat pemilihan presiden atau wali kota, di mana warga negara yang sudah diwajibkan memilih diharapkan untuk memilih dalam pemilihan tersebut. Yang kedua merupakan rule of law. Yang dimaksud ialah kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalam hukum-hukum yang mencangkup hak asasi manusia. Di dalam rule of law memiliki konsep yang pertama supremasi hukum, yang kedua kepastian hukum, yang ketiga hukum yang responsif, yang keempat penegak hukum yang konsisten dan non-diskriminatif. Contohnya ialah prinsip supremasi hukum dalam pembuatan akte jual beli yang sudah berjalan dengan baik sesuai dengan good governance. Hai, saya Nimas Wahyu dengan NIM 202005100027. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsensus. Konsensus sendiri memiliki makna hasil kesepakatan bersama dalam pengambilan keputusan penting dan biasanya berkaitan erat dengan kepentingan bersama atau biasa juga disebut dengan musyawarah mufakat. Selain itu, konsensus biasanya juga dikaitkan dengan bidang politik atau juga berlaku di bidang lainnya, misalnya ekonomi. Contohnya, Ibu Menteri Pujiastuti menenggelamkan kapal asing yang ingin mencuri ikan di perairan Natuna tahun 2012 lalu. Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban pejabat terhadap masyarakat yang telah memberinya wewenang untuk mengurusi kepentingan mereka, tetapi juga bentuk pertanggungjawaban yang berbeda satu dengan yang lainnya, tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan. Contohnya, seseorang dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, atau kepala cabang perusahaan kepada direktur perusahaan, dan seterusnya.